Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat pengukuran untuk menentukan lubang baut popor supaya jaraknya dapat ya, dan lubang transfer pada tabung. Jadi pengukuran di popor sudah dan pengukuran di tabung juga sudah. Lalu tahapan pengerjaannya seperti apa? Yang pertama tentunya kita harus membuat lubang transfer dan lubang baut popor ini kita bolongin. Ini yang terlebih dahulu utama ya, untuk sejajar sama popornya, karena kita ngikutin popor ya. Untuk upgrade daripada Sapace kita ngikutin popor, bukan ngikutin kemauan kita ya. Setelah kita buat lubang baut popor dan lubang transfer, kita bor juga dia ukuran yang kemarin kita ukur di popor ya. Setelah itu baru kita kerjakan untuk rumah palep, melubangi ini dan mencoak ini untuk trigger ya, untuk mencoak trigger. Bagaimana caranya? Kalau kita beli rumah palep itu kan sudah ada lubang transfernya ya, dan kita sudah buat lubang transfer, jadi ntar kalau masukin tinggal lurus aja ya, tinggal sejajarkan lubangnya seperti itu. Nah, kita ngukur untuk buat coakan ini itu enggak main sembarang coak aja maunya berapa, enggak. Kita ukur juga, karena harus si picu ini duduk dengan benar di sini, di si popor ini. Jangan sampai kelebihan atau terlalu maju, nanti jatuhnya nggak di tengah-tengah sini ya, dia bisa lewat di sini, nggak enak banget, jeleknya dilihatnya jelek. Oke, yang pertama kalau sudah kita buat seperti ini ya, kita ukur ya dari lubang transfer ini sampai pangkal ujung rumah palep ini berapa mili jaraknya. Oke, kita ukur ya, ini jaraknya 31 mm, paham ya, 31 mm. Oke, 31 mm. Sekarang kita garis di sini 31 mm, segini jaraknya 31 mm ya. Oke, cara menentukan coakan ya, coakan yang untuk trigger ya, untuk trigger 31 sambil digoyang-goyang, digesek. Oke, nih 31 jaraknya di sini 31. Nah, untuk 31 di bawah ini jaraknya segini, perhatikan kalau kita bawah, nah segini ya. Nah, ini untuk rumah palepnya ya, seperti jaraknya segini. Oke, saya di bawah aja ya, agak ribet megangnya. Segini ya, kita sejajarkan dengan ini. Nah, ya kan, terus kita lebihin sekitar 1 mili atau 2 mili. Jadi kalau kita lebihin 2 mili jadi 33 atau 32 ya. Ini 33, kita geser. Nah, ini 33. Jadi ntar pentil as tuh di sini masih kelihatan, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Nah, 33 untuk kita ngukur coakan itu batasnya itu kita pakai triggernya ya, trigger. Nah, seperti ini perhatikan, kita taruh di sini di gear ke satu ini ya, gear ke satu itu jarak yang kita garis di 33 mili, misalkan di sini. Nah, segini. Nah, coakan segini ya bang ya, coakannya segini. Kita ukur sekarang, kita ukur dari sini, dari ujung sini sampai ke sini itu berapa mili jaraknya, sekitar 5,5 ya. Ya, kalau kita ukur di sini 5,5, jadi kita coak sepanjang 5,5 dari 32 ini ya, 33 mili dari lubang transfer atau baut popor. Lalu setelah itu 55 segini, ini udah kena 55. Jadi pengukurannya itu ngikutin bahan ya, jangan asal coak aja segini set, nanti rumah palepnya kelihatan jelek. Kalau hanya pentilnya aja masih bisa kelihatan di sini kan. Nah, ini kan pentil paling kesini itu sekitar 5 mili atau 7 mili, itu kelihatan, nggak apa-apa lah ya, sekedar buat kontrol. Kalau as pentilnya itu kita bisa tahu, oh panjang sekian, ternyata keluarnya segitu. Hammer mukulnya tegangan tekanan hammer itu jaraknya bisa kita lihat berapa senti ya kan.
karena jangkauan untuk trek 1 supaya powernya lumayan itu kurang lebih 1,2 cm atau 12 mili lah ya. Oke, setelah itu dicoak ya. Nah, untuk menentukan baut ini, lubang baut pantek ini, itu kita ukur aja dari sini ya bang ya. Jarak dari sini kita ambil 1 cm ya. Lalu dari titik ini, tengah-tengah ini, kita ambil jarak lagi 1 cm. Jadi segini jaraknya bor. Nah, ini hasil yang sudah dibor ya. Seperti itu ya untuk membuat rumah palepnya. Jadi emang ada tahapannya, dan ini kita belum coak ya. Kita belum coak karena kalau kita ngukurnya bener, hasilnya pun pasti bener ya bang ya. Karena di sini juga saya juga belajar, kita sama-sama berbagi ilmu lah ya. Seperti ini, lihat jarak coakannya. Kalau kalian perhatikan jarak coakannya segitu. Oke. Jadi lubang coakan panjangnya nggak terlalu panjang ya, kita ngikutin triggernya. Lalu kalau misalkan jatuhnya di sini, seperti nyampenya di mana gitu, nanti kan akan kelihatan, kita bisa lihat mentoknya itu di mana. Oke, dan untuk memastikan ini lurus atau tidaknya, kita langsung pasang di popornya ya. Jadi untuk pengetesan langsung sebelum kita kerjakan menuju chamber dan rombong laras, kita patri di sini. Kita tes aja dulu ya untuk rumah palepnya seperti apa hasilnya ya kalau kita pasang. Kalau mudah-mudahan lurus, karena kita ukurnya udah sesuai ukuran ya, sesuai ukuran yang tahapan kemarin. Kita pasang ini baut popor ya. Lalu kita pasang umurnya, murnut ya, ini namanya murnut ya, long nut kalau orang bilang, long nut kalau orang bengkel gitu bilang. Oke, ini kan kita udah bolongin ya, kemarin jaraknya 13. Sekarang kita coba tes pasang di popor ya, seperti apa hasilnya. Perhatikan, nah seperti ini ya. Kita pasang dulu obeng. Jadi buat yang upgrade sendiri, cara pengukurannya udah saya kasih tahu semua, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ya. Ini kemarin tuh banyak yang bertanya terus, jadi ini video yang terakhir saya buat untuk pengukuran. Jadi ntar kalau kalian bertanya cukup lihat videonya aja. Seperti ini. Oke, lihat lubang transfer posisinya di tengah. Kalau kita lihat ya dari sini, tengah. Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita pasang tutup, dia masih pantas ya, karena masih ada lebihannya, nggak terlalu ke belakang banget. Seperti ini kalau kita pasang. Nah, dan lubang coakan semana panjangnya nanti kita bisa ukur hacker. Oke, dan seperti itu tahapannya. Nah, untuk tarikannya ya, tarikan kokangannya atau cancel kokang kan, karena kan dia fungsinya cancel kokang itu untuk menarik hammer untuk track 1, track 2, track 3, karena grendelnya itu grendel sistem otomatis. Nah, seperti ini jaraknya, perhatikan. Jadi ada bedanya ya. Bedanya itu dia agak sedikit mundur kalau yang untuk tarikan hammer. Kenapa? Karena tarikan hammer bautnya di tengah. Sedangkan baut pengait trigger itu bautnya di depan. Berbeda ya. Jadi agak mundur sedikit. Walaupun jaraknya memang sama tapi agak mundur. Karena dia posisinya di tengah-tengah, yang ini di depan. Jadi agak maju ke depan, yang ini agak mundur ke belakang. Oke, selisihnya seperti ini. Dan ini kita lubangin ikutin jarak daripada si chamber. Jadi chamber ini udah saya lepas. Kita lepas dulu ya. Lalu kita ukur untuk lubang baut grendel, karena kan dia grendelnya otomatis. Oke, kita lanjutkan langsung ke pematrian ya. Jadi kita akan coba patri. Langsung patri dan kita langsung kasih tahu hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung patri ini ya, apa namanya, laras dan serombong.
Ya, ini yang baru kelar ya, kita patri. Ya, seperti ini. Ya, masih berantakan ya, belum kita bersihkan. Oke, kita bersihkan dahulu sebelumnya. Ya, ini hasilnya yang sudah dipatri dan langsung kita bersihkan. Seperti ini ya. Ya, nggak rapi-rapi banget lah ya, buatan saya. Yang penting dia kuat. Oke, seperti ini. Lurus apa enggaknya? Kita nggak tahu ya. Saya juga belum tahu hasilnya, jadi kita langsung pasang di popor seperti apa ya, lurus atau tidak ya. Jadi pangkon ya, pangkon daripada trigger ini itu masuk batas coakan di sini. Nah, ini yang udah saya garisin coakannya. Perhatikan. Nah, ya, coakan bawaan ini ya. Jadi segini. Oke, kita coba pasang hasilnya seperti apa. Nah, masuk ya, ngeplak gitu ya. Jadi kita popor cuma hanya dilubangin untuk baut popor baru sama di coak nanti untuk trigger. Jadi seperti itu ya. Itu tahapan pengerjaannya ya, dari mulai coak, ngebor, ngukur untuk rumah palep dan kop pengisian. Oke, kita tes dulu sebelum kita pasang semua isiannya ya. Oke, kita ces. Yep, seperti ini ya. Oke, ya, lumayan lah ya. Eh, Lurus. Oke, nggak miring maksudnya ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita mau pasang isiannya ya. Langsung kita persingkat aja. Nggak perlu saya videoin proses pasang isian. Durasi ya, karena saya ngejar durasi biar nggak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama yang nonton ini juga eh, bosan juga, nanti di skip. Karena kan ini bukan pengukuran ya, tapi kalau pengukuran jangan kalian skip ya. Kemarin itu karena itu saya detail sekali buatnya. Oke, kita langsung pasang aja ya untuk pengisiannya. Ya, seperti ini ya, yang udah kita pasang isiannya. Seperti kan. Nah, di sini sudah saya pasangnya dari mulai rumah palep sampai ke pengisian. Kita perhatikan dulu ya dari sini mulai sini ya. Oke, saya tetap memakai setelan hammer. Itu untuk menambah eh, power ya. Yang kedua, di sini kita mendapatkan 3 track untuk tracknya. Perhatikan, dan konstruksinya di sini saya memakai 2 baut karena pada umumnya itu 1 baut, dan ini bautnya harus lebih ya. Harus lebih untuk baut palep, baut pantek ya, terutama baut pantek semuanya itu harus lebih ya, melebihi tabung. Artinya ada lebihnya ya, nggak ngepas atau di bawah tabung seperti ini. Ini kan lebih namanya. Nah, ini untuk safety tujuannya. Dan kita lihat sekarang konstruksi bagian depan seperti ini. Bautnya sama, lebih juga, lebih. Dan untuk ini untuk safety. Dan ini juga sama, ini untuk safety ya. Dan ini lebih megang ke tabung karena dia menggunakan kepala. Kalau semuanya pakai kepala dia mentok. Jadi saya pakai satu aja di sini, tapi ini udah termasuk safety ya. Oke, seperti itu konstruksinya yang saya buat. Dan kita pasang popornya langsung ya. Dan seperti apa bentuknya. Oke, kita pasang aja langsung ya. Oke, seperti ini yang udah kita rakit. Perhatikan. Jadi popornya tetap kepake ya. Nggak perlu ganti popor ya. Walaupun ini tadinya oplik aja, tetap kita pasang seperti ini. Jadi biar ada bentuknya. Karena kalau ini nggak dipasang, jelek ya bentuknya ya. Dan kalau kalian nggak bisa pasang sendiri, ya mau nggak mau ntar beli popor ujung-ujungnya. Oke. Seperti ini, kini udah saya isi angin di 1500. Jadi kita akan coba untuk tes tembak. Kita coba untuk tes tembak ya.
Ya, ini ya yang sudah dirakit tadi, Saab AC. Ini punya Bang Asep Saipullah. Sudah selesai. Kita akan coba tes untuk suara ya. Seperti apa suaranya? Tapi kita tes dulu. Dia ada 3 track. Kita akan beritahu dulu ya. Kalau ini totalnya 3 track. 1, 2, 3. Oke, 3 track ya. Jadi lumayan besar powernya. Juga bisa ditambah dengan kita bermain setelan per hammer. Oke, kita dengerin aja suaranya untuk track 1 ya. Nggak usah banyak-banyak karena takut mengganggu orang. Oke. Oke, track 1. Oke. Lumayan keras ya untuk track satunya. Jadi kalau menggunakan senapan PCP mohon berhati-hati. Menggunakan dengan bijak ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.